Assalamualaikum sahabat Ar-Rahim. Menurut teman-teman, bagaimana sih konsep politik menurut ajaran Islam? Apakah Islam mengajarkan untuk menerapkan satu bentuk atau sistem pemerintahan tertentu? Pada dasarnya Islam tidak memiliki gagasan sistem politik yang pakem. Dalam sejarahnya, praktik politik Islam bersifat dinamis. Bentuk dan sistemnya menyesuaikan dengan konteks zaman dan kondisi global. Sepeninggal Rasulullah SAW, umat Islam menggunakan sistem pemerintahan dengan bentuk kekhalifahan yang memang sesuai dengan realitas historis pada waktu itu. Berbagai diskursus tentang pemimpin ideal dan bentuk pemerintahan turut mengiringi adanya praktik politik tersebut. Saat sistem negara bangsa terbentuk, gagasan negara ideal ala Sayyid Qutb dari Mesir hingga Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Indonesia, faktanya tidak menampilkan gagasan yang serupa dengan ulama-ulama sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada landasan yang konkret bagaimana umat Islam harus mengelola negaranya. Semua diserahkan pada dinamika peradaban umat manusia. Artinya, gagasan politik Islam lebih menekankan pada aspek nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, kemaslahatan, perdamaian, dan ajaran lainnya yang bisa diterima oleh semua sistem dan bentuk politik peradaban manusia. Masyarakat Muslim Indonesia untuk saat ini bisa menjadi contoh bagi umat Islam di negara lain, baik dalam bentuk praktek politik maupun dalam bentuk gagasan Islam politik. Indonesia dianugerahi dengan banyak ulama yang memiliki pemikiran akomodatif. Ulama yang mampu menjadi penggerak umat dalam koridor kebangsaan sekaligus keislaman. Sehingga banyak ulama Indonesia yang memproduksi gagasan politik Islam yang lebih mengedepankan nilai. Semua gagasan mengenai Islam politik diambil dari sumber teks Al-Quran dan hadis yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa diterima oleh semua masyarakat muslim di Indonesia. Keadaan tersebut didukung dengan realitas historis Muslim Indonesia yang sejak awal dikenal dengan keragamannya. Secara praktik, masyarakat Muslim Indonesia telah memberikan contoh bagaimana cara hidup dengan nilai toleransi, perdamaian, persahabatan, persatuan dalam hidup kesehari-hari. Keragaman agama, suku, dan ras tidak menjadi persoalan apabila nilai Islam yang diterjemahkan mampu diterima oleh semua kalangan. Tidak perlu berwujud formal, cukup substantif asalkan mempresentasikan nilai keislaman. Dalam koridor kebangsaan dan nasionalisme, ulama Nusantara telah memahami adanya identitas lokal yang berbeda dengan agama. Secara akidah, Islam Indonesia sama dengan negara lain. Yang membedakan hanyalah persoalan muamalah, karena masing-masing bangsa memiliki karakteristiknya sendiri. Jika ada persoalan relasi antar umat manusia, maka akan diserahkan pada hasil ijtihad manusia sendiri, termasuk perihal politik. Pembedaan urusan relasi manusia dengan akidah misalnya, pada kasus ketika pemerintah Indonesia menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Kiai Haji Ahmad Siddiq dan Gus Dur menyambut baik hal ini karena melihat ideologi Pancasila sebagai pedoman yang mengatur relasi antar manusia. Tidak bisa dianggap sebagai agama, sedangkan Islam adalah agama, bukan ideologi atau pandangan politik. Contoh di atas adalah bukti bagaimana kedua ulama tersebut telah berhasil mendialogkan urusan agama dan urusan negara. Masing-masing unsur diletakkan pada koridor tertentu sehingga tidak ada tumpang tindih dan saling toleransi. Serta kedua elemen itu juga tidak bisa dipisahkan sebagaimana konsep awal negara sekuler. Bung Hatta pernah mengatakan, kalau agama bisa memberikan nilai-nilai filosofis dalam agamanya untuk mengisi nilai kebangsaan, begitu juga negara bisa berkembang dan bertahan apabila ada nilai kuat yang diyakini oleh warga negaranya. Semoga modal pengetahuan dan praktik keberislaman bisa menjadi anugerah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Tatkala umat Islam di luar Indonesia masih ada yang didiskriminasi, masih terjadi konflik karena berbeda pandangan dan pemahaman keagamaan. Umat Islam Indonesia mampu hidup damai antar warga negara meskipun berbeda keyakinan. Jadi, begitu teman-teman. Intinya, gagasan politik yang dibawa Islam lebih mengedepankan nilai-nilai luhur secara universal.
Apapun konsep dan model pemerintahan umat manusia, asalkan selaras dengan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Islam, maka tidak akan menjadi masalah. Karena ajaran Islam sendiri tidak pernah mengajarkan satu konsep sistem pemerintahan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.